malam ini? Silakan, sekarang ya? Ya. Oke. Selamat malam semuanya rekan-rekan HK di seluruh Indonesia. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama lagi di acara mingguan kita, seminar bersama virtual knowledge sharing. Dan pada malam hari ini kita kedatangan ya narasumber dari Surabaya. Jadi kegiatan ini tentu saja merupakan kegiatan gabungan ya antara PPHI dari seluruh Indonesia. Untuk kali ini dari Surabaya, yang kemarin dari Atambua. Jadi besok akan terus demikian bergilir. Jadi tolong juga sekali lagi untuk partisipasi dari daerah-daerah lain yang sudah antri Go Benson dari Medan ya, dan juga yang lain-lain yang masih ada slot yang kosong silahkan diisi. Jadi kita akan saling mengenal dan saling belajar bersama. Dan malam hari ini pembicara kita adalah Tuhan Sivano, ya, yaitu co-founder dari Sports Physics Consulting Indonesia dan juga sebagai managing partner. Kemudian moderator kita luar biasa, ini adalah putri dari JJ Jenny. Jenny adalah ketua PPH Surabaya, dari kumpulan Widyaoka Surabaya, yaitu JJ Jenny Lee, ya, yang kadang-kadang sering nongol juga di berbagai kesempatan, di banyak fotonya juga yang beredar di grup-grup HK seluruh Indonesia. Terus kita adalah Fernanda Diandra atau Hoveva, di mana prestasi luar biasa ya menjadi putri Indonesia Intelijensia tahun 2020 dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 program Magister of Business Administration atau Master of Business Administration ya, dan kuliah di Jakarta ya. Jadi kalau misalnya di sini ada aku Angga nih, nah ini bisa diajak nih kegiatan di Jakarta nih, sangat capable. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ya kita akan buka. Nah, kita hari ini juga senang sekali karena ada Jusi dari Surabaya, Widyaoka, yaitu Lilan Fang Jusi. Bisa ya memberikan 1-2 patah kata, dan setelahnya nanti akan Jerry sekalian membuka. Silakan Jusi. Ya, terima kasih Hadi. Oke. Selamat malam semuanya. Bahagia sekali malam ini bisa ketemu di webinar dengan narasumber Hans Sivano dan moderatornya Fernanda. Ya, untuk semua HK di Indonesia, selamat sharing ya, selamat sharing dengan tema yang tema malam hari ini apa ya, enggak ngamati, sorry. Ya, selamat menikmati acara, selamat dibuka untuk MC Hadi. Terima kasih untuk malam hari ini juga. Ya, oke, silakan. Dan Van Jusi, Bejakan Syed. Silakan. Sekarang kita langsung aja kita dengar sambutan dari Ko Jerry selaku Ketua Putra Putri HK Indonesia. Silakan Ko Jerry, sekalian membuka acara. Selamat malam untuk kita semua yang ada di seluruh Indonesia, terutama untuk narasumber kita Hans Sivano. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu malam ini. Juga untuk Hans, untuk pendamping Hans malam ini, hostnya yaitu Fernanda ya. Salam kenal. Ternyata ini anak daripada Yeni ya, yang sekali dan merupakan kebanggaan kita sebagai orang HK. Ya, ini HKMO ini. Juga untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, saya lihat dari Medan sudah masuk, dari Bengkulu, dari Atambua, Solo, ya juga mungkin yang lainnya nanti akan segera menyusul. Tentunya tuan rumah ya, Surabaya, mungkin nanti bisa lebih banyak lagi yang ikut, dan teman-teman juga yang belum mengisi ya untuk acara kita setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat itu jam 7 kita akan selalu bertemu di dalam membagi wawasan ya. Ini istilahnya di masa
COVID ini kita diberi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk banyak belajar. Ya, ada yang suka kuliner, mungkin ada yang suka politik, mungkin ada yang juga suka dengan kesehatan. Ya, nah kita berusaha untuk menyajikan, ya, atau juga ada yang suka dengan wawasan sejarah. Ya, nah ini nanti bervariasi. Jadi setiap daerah akan menampilkan kerjasama dengan siapa saja, ya, untuk mengisi wawasan kita. Untuk itu saya sekali lagi berharap untuk daerah lain yang belum mendaftar ke saya segera daftar, dan juga minggu depan ya itu juga ada dibawakan dari Surabaya juga bagaimana untuk mengimpor barang-barang dari China dengan mudah ya. Nah, ini juga ada juga pada siangnya hari ya kita juga ada untuk sharing mengenai kemarin Sulifang kita ada lomba lagu Mandarin ya, karena kita HK itu juga terlibat sebagai penyelenggara bekerja sama dengan INTI dan menggunakan studio HK di Jakarta. Rupanya acara ini sungguh luar biasa dan Indonesia mendapatkan 2 nomor juara. Ya, bertanding dunia ya lagu Mandarin. Nah, jadi minggu depan tanggal 4 siang jam 2 ya nanti teman-teman akan saya bagikan linknya juga nanti bisa ikut, nanti juga ada live karaoke. Bagaimana pengalaman ya kita yang masih 4G melawan yang 5G ya. Jadi Cungko ini sudah menggunakan teknologi 5G tapi dia bisa mengkatrol ya ketika punya kita ya sehingga semua berjalan dengan baik. Walaupun tidak juara 1, tapi kita bisa juara 2. Ya, melawan Amerika hanya kalah 0,03 poin, bayangkan. Ya, oke. Sekarang ini kita mulai saja. Selamat malam, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Langsung ya? Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Hadi, Pak Hans, sama teman-teman lainnya. Ini udah 25 participants. Kayaknya semuanya banyak yang bapak-bapak senior ya di sini. Oke, dari mana aja ya? Ini semua Indonesia ya? Seluruh Indonesia ya? Iya, campur-campur. Dari Jawa Timur. Medan, ada yang dari NTT, dan dari Bengkulu. Oh, oke. Oke, selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya, dan tetap semangat. Mungkin perkenalan diri dulu ya. Saya Fernanda Ciandra. Kebetulan tahun ini diberi gelar sebagai Putri Indonesia Intelligentsia 2020. Dan saat ini sedang menjalani pendidikan S2 di IPMI International Business School Jakarta. Mungkin ada yang tahu? Jadi itu S2 ini aku dapat beasiswa dari Putri Indonesia. Jadi sekarang aktivitasnya dalam masa pandemi ini ya ikut kelas online, terus ngisi-ngisi acara online seperti ini. Gitu. Nah, topik kita kali ini tentang the ultimate formula to 10 times your productivity. Nah, ini kayaknya topik ini penting banget ini buat masa pandemi sekarang ini, karena kan kita pasti work from home kan pasti jenuh, di rumah terus. Lebih ke ini ya, kesehatan mental, karena kan di rumah aja pasti stres, bosan. Nah, pasti mengakibatkan kerja kita juga nggak produktif. Jadi nggak maksimal karena dalam keadaan yang mentalnya kurang sehat karena stres, jenuh, bosan di rumah. Karena kan kita manusia sosial, jadi kalau nggak bersosialisasi itu rasanya pasti ada yang kurang gitu. Jadi seringkali motivasi kita berkurang dalam masa-masa ini karena keadaan yang nggak jelas, nggak tentu. Kadang, nggak ada yang tahu juga ini kapan akan berakhir gitu.
apalagi juga ekonomi kita turun gitu. Wah, tambah pusing nih. Nah, jadi materi yang akan dibawakan oleh Pak Hans ini sangat penting dalam situasi saat ini agar kita tetap produktif, nggak stres dalam menjalani hari-hari kita. Karena kemungkinan ini kan masih udah 8 bulan kalau nggak salah ya. Tahun 2020 akan berakhir, ya mudah-mudahan cepat berakhir. Jadi kita semua berdoa agar pandemi ini juga cepat selesai gitu. Mungkin untuk aturan-aturan nanti mikrofonnya tolong nanti teman-teman di-mute agar nggak mengganggu materi yang akan disampaikan. Dan kalau misal nanti ada yang mau tanya atau apa, nanti ada sesi tanya-jawabnya sendiri. Jadi setelah materi selesai, baru kita akan kasih sesi tanya-jawab. Boleh tanya apapun. Nah, mungkin perkenalan dulu untuk speaker kita malam ini, Bapak Hans. Jadi Pak Hansifano ini adalah konsultan profesional di bidang people reading and people development dengan pengalaman lebih dari 15.000 jam di bidangnya. Dan saat ini Bapak Hans adalah founder dan People Mastery Indonesia serta co-founder dan managing partner dari Sportpsych Consulting Indonesia. Jadi Sportpsych ini ada di mana? Singapura, Philippines, di Indonesia juga ya. Yes, betul. Dan Bapak Hans ini juga udah handle beragam klien, termasuk leader di perusahaan asuransi nomor 1 di Indonesia, CEO perusahaan multinasional, hingga atlet bowling nasional peraih medal emas di SEA Games 2019. Nah, kalau boleh sharing sedikit nih, dulu saya pernah ikut kelasnya Pak Hans ini waktu acara pembekalan Miss Grand Jawa Timur. Itu seperti kontes kecantikan juga, tapi di Jawa Timur gitu, sebesar regional aja. Jadi materinya yang dibawakan Pak Hans waktu itu tentang bagaimana mengontrol diri saat nervous. Jadi kalau misal kita mau lomba atau mau naik panggung, atau mau di interview, itu kan pasti deg-degan, pasti nervous. Nah, ini gimana sih kita harus bisa kontrol diri agar nggak kacau? Kalau yang saya ingat itu, waktu itu diajarinnya napas pakai diafragma. Jadi belajar napas pakai diafragma, waktu itu juga dipraktekin juga pakai alat, diukur. Jadi sempat disuruh olahraga gitu, lari di tempat, terus beneran heart rate-nya tuh naik, terus setelah itu kita coba nurunkan dengan cara napas pakai diafragma itu. Dan beneran bisa turun heart rate-nya. Gitu. Jadi mungkin bisa nanti dijelaskan lebih dalam, sama materinya juga, sama Pak Hans. Saya persilahkan Pak Hans untuk langsung mulai. Sure. Oke, thank you so much, Fernanda untuk intronya. Ya, memang betul, salah satu tekniknya itu yang seperti Fernanda tadi katakan. Jadi nafas pakai diafragma, ada hitungannya untuk turunkan heart rate gitu ya. Thank you so much. Dulu juga sempat join di acara training waktu pembekalan di Miss Grand Jatim ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Hansifano, saya dari Surabaya. Kalau di sini saya lihat tadi dari perkenalan di awal, Bu Fernanda maupun Pak Adi ngomong ada yang dari Medan juga seluruh Indonesia ya. Jadi salam kenal. Nah, kita di sini dari Surabaya. Nah, saya akan share screen dulu untuk bercerita. Jadi hari ini topiknya adalah kita akan sharing mengenai the ultimate formula to 10 times your productivity. Jadi bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan produktivitas secara 10 kali lipat. Memang betul yang dikatakan Bu Fernanda tadi, ketika masa pandemi gini, yang namanya kita banyak di rumah, kita merasa terisolir, rasanya kok kayak di penjara gitu ya, padahal seumur-umur nggak pernah merasakan seperti ini, tiba-tiba harus keluar rumah aja bingung pakai masker, habis salaman sama orang, semprot-semprot hand sanitizer, segala macam gitu ya, jadi ekstra hati-hati. Apalagi musuhnya sekarang nggak kelihatan, virus gitu ya. Jadi pasti itu yang namanya mental kita itu kena juga. Somehow mungkin kita looks fine, bisa kerja normal, hidup normal, tapi deep down di dalam hati mungkin kita ada stres yang nggak bisa
kelihatan dari orang lain. Nah, di sini kita pengen share sedikit gimana sih caranya kita bisa melakukan distress atau mengurangi stres itu tadi, dan kita bisa meningkatkan produktivitas kita sampai dengan 10 kali lipat. Nah, ya seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Fernanda, saya adalah seorang mental toughness coach and trainer, founder dari People Master Indonesia, co-founder and managing partner dari Sports Tech Consulting Indonesia. Kebetulan Sports Tech Consulting ini memang bukan brand yang berasal dari negara Indonesia. Jadi seperti yang tadi Bu Fernanda katakan, asalnya memang dari Singapura, kemudian dia buka cabang di Filipina, Indonesia, dan juga ada di Malaysia sekarang, baru 3 bulan yang lalu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, yang pertama saya pengen sharing. Jadi kebetulan pada waktu tahun pertama saya bawa masuk Sports Tech Consulting ini ke Indonesia, itu kita mempunyai satu klien yang waktu itu juga bisa dibilang menjadi success story kita juga. Jadi pada waktu 2017 itu kita bawa masuk Sports Tech Consulting Indonesia, dan di bulan Oktober, 1 Oktober waktu itu ya, jadi pada waktu itu saya ketemu salah satu teman saya, namanya Melanie. Jadi dia profesi adalah seorang agen asuransi di Sequis Life. Nah, jadi pada waktu itu dia cerita nih ke saya, Hans, saya pengen mencapai sebuah target di akhir tahun ini 542 juta. Jadi dia pengen mencapai target 542 juta. Wah, saya semangatin dong, karena kan dia pengen capai target gitu ya. Saya ngomong, wah bagus, dikejar aja kayak gitu. Nah, terus dia lanjutin lagi. Tapi sekarang ini targetnya 522 juta, tapi omset per 1 Oktober itu baru 128 juta. Jadi kurangnya ini 362 jutaan kira-kira, 363 kira-kira segitu. Nah, berarti kalau kita lihat ya, secara produktivitas 10 bulan kerja 178 juta, berarti kira-kira kan per bulan bisa kumpulkan sekitar 18 jutaan ya. Nah, berarti kalau kita lihat secara produktivitas per bulannya, produktivitas Melanie adalah 18 juta seperti itu. Nah, terus saya tanya ke Melanie ini, klien saya tanya, kalau tahun lalu gimana produksinya kerja setahun? Waktu itu kerja setahun 2016-nya 12 bulan kerja itu 250 juta. Sedangkan di tahun 2017-nya 10 bulan kerja itu sudah kumpul 178 juta. Berarti, kalau mau ngejar target tahun lalu aja, 250 juta itu masih memungkinkan, walaupun sedikit berat. Tapi kalau ngejar target 542 juta, tapi dia baru omsetnya cuma 128 juta, berarti ini cukup berat gitu ya. Karena tinggi sekali kurangnya. Nah, waktu itu kebetulan kita ada satu workshop mental toughness yang kita adakan di Sports Tech Consulting, saya ajak dia. Nah, kebetulan nih kita tanggal 14 Oktober akan ada workshop nih. Saya ajak dia, yuk join yuk. Akhirnya dia join di tanggal 14 Oktober. Ini fotonya. Setelah dia join, dia belajar banyak di dalam workshop itu, dan akhirnya dia memutuskan ambil personal coaching. Nah, kemudian setelah dia ambil personal coaching seperti itu, kita menemukan beberapa strategi gitu ya, yang akhirnya kita temukan strategi-strategi yang bisa membantu dia untuk mencapai targetnya. Kurangnya kan berarti sekitar 363 juta ini tadi. Akhirnya, dia selama 2,5 bulan terakhir itu dia benar-benar fokus, disiplin, 100% all out, do the best gitu ya. Dan akhirnya di akhir tahun itu, Desembernya, targetnya 542 juta, hasil perolehannya akhirnya 571 juta. Berarti kalau kita lihat di sini, secara produktivitas di 2 bulan terakhir, dia mengumpulkan 360 juta sendiri. Berarti kalau kita bagi per bulannya nih ya, berarti per bulannya dia berhasil mengumpulkan 180 juta. Nah, artinya secara produktivitas yang tadinya 18 juta per bulan menjadi 180 juta per bulan. Jadi disinilah kita akhirnya berani mengatakan bahwa kita di sini punya ultimate formula untuk bisa meningkatkan produktivitas ini sampai dengan 10 kali lipat. Karena berdasar dari pencapaian klien kami. Nggak hanya itu aja, tapi juga ada klien kami di bidang sport. Jadi kita pernah menangani juga atlet bowling nasional yang di 2018 ketika dia 1 tahun full ada Asian Games di Indonesia, ada turnamen segala macam, dia ikut tidak pernah dapat medali sama sekali. Dia punya target untuk SEA Games, dan dia datang ke kita, belajar, kita dampingi dengan coaching dan sebagainya, persiapan selama setahun, akhirnya di Desember 2019 kemarin, dia berhasil bawa pulang 1 medali emas plus 1 medali perunggu, seperti itu. Nah, breakthrough-nya Melanie nggak hanya di situ saja. Jadi di 2017 dia berakhir dengan 521 juta. Di 2018, dalam 3 bulan pertama dia bekerja, sudah berhasil mencapai omset yang sama, 521 juta juga.
dan di akhir tahun meledak omsetnya menjadi 1,7 M, 1657 lebih tepatnya. Jadi kalau kita lihat perolehannya dia, 2016 250 juta, 2017 total setahun, selama 10 bulannya aja hanya 108 juta, tapi total setahun akhirnya dia berhasil mencapai 571 juta, di 2018 1,7 M. Jadi 1,7 M kalau dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, 250 juta, itu ada naik 8 kali lipat bahkan secara omset. Nah, kalau kita lihat di sini berarti yang namanya produktivitas itu sama seperti kita punya kunci gembok koper, Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya kunci gembok koper dan kita tahu passwordnya, angkanya berapa, itu gampang banget bukanya. Tinggal klik, 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 buka, selesai. Tapi kalau kita nggak tahu passwordnya, pasti butuh waktu yang lama, pasti butuh coba-coba, dan kemungkinan besar coba berulang kali belum tentu bisa ketemu langsung nomornya berapa, seperti itu. Nah, di sini saya pengen share. Yang pertama ada 4 kunci success factor, 4 key success factor. Nah, yang pertama adalah physical skill, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen sukses di bidang apapun, katakanlah kita seorang business owner, katakanlah kita seorang profesional, katakanlah kita seorang leader di perusahaan kita, apapun usaha kita, bidang kita, 4-4-nya ini harus punya. Yang pertama pasti physical skill. Physical skill itu ngomong apa sih? Ngomong mengenai fisik kita sendiri, keterampilan melihara fisik kita. Bisa makan teratur, bergizi, yang pertama. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, tidurnya cukup. Nah, 3 hal ini yang menunjang physical skill kita. Kalau salah satu dari 3 ini kita kurang, otomatis physical kita juga jeblok, seperti itu. Nah, kalau physical skill kita jeblok, di perusahaan mungkin kita jadi sering sakit-sakitan, sering kecapekan, seperti itu, exhausted, atau mungkin burnout. Bedanya apa exhausted sama burnout? Kalau exhausted itu kecapekan secara fisik. Kalau burnout itu kecapekan secara mental, seperti itu. Nah, yang kedua, technical skill. Nah, setiap bidang pasti ada keterampilan teknisnya sendiri ya. Jadi kalau misalnya katakanlah kita seorang salesman, pasti kita punya keterampilan untuk menjual, negosiasi misalnya. Kita seorang speaker, kita punya keterampilan public speaking. Kalau kita seorang, katakanlah, pekerjaannya kita seorang accountant misalnya, berarti keterampilan kita apa? Membuat laporan, seperti itu misalnya. Keterampilan kita apa? Kita mengaudit, kita meneliti angka-angkanya supaya akurat. Kemudian ketiga, tactical skill. Tactical skill adalah keterampilan merencanakan. Misalnya, Bapak Ibu akan berangkat kerja, masuknya jam 8 misalnya ya. Berarti tactical skill ini ngomong soal sebelum Bapak Ibu berangkat kerja itu, persiapannya gimana nih, supaya jam 8 itu bisa ada di kantor, misalnya gitu. Itu tactical skill. Atau misalnya katakanlah 8 kurang seperempat, jaraknya ke kantor masih 20 menit nih. Tapi ini kejebak macet. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi situasi yang mendadak ini? Seperti itu. Itu namanya tactical skill. Jadi keterampilan kita untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata secara mendadak menghalangi kita ke tujuan kita, itu yang disebut dengan tactical skill. Nah, yang keempat, ini yang namanya mental skill. Mental skill ini yang paling jarang dibahas, paling jarang ditrainingkan. Kalau biasanya di company, ada pelatihan mengenai technical skill, ada pelatihan mengenai tactical skill, tapi yang namanya nomor 1 dan 4 ini biasanya tidak pernah dilatih, Bapak Ibu. Physical skill biasanya terserah, suruh urus sendiri, kira-kira gitu karyawan-karyawan. Kalau misalnya dia sering nggak masuk, ya tinggal kita kasih SP, kurang lebih kayak gitu. Kalau yang mental skill, apalagi mental skill jarang sekali ditrainingkan. Mental skill itu sebenarnya apa sih? Mental skill itu meliputi 5 hal, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah keterampilan untuk bisa tetap tenang di bawah tekanan, keterampilan untuk tetap bisa fokus pada apa yang paling penting, percaya diri, bisa mengatasi segala masalah atau problem solver, dan kerjasama dengan orang lain. Itu mental skill. Nah, dari jurnal yang dipublish di Harvard Business Review pada bulan Januari 2001, yang ditulis oleh Lower dan Schwartz, itu judulnya adalah The Making of a Corporate Athlete. Pada waktu itu, Lower ini adalah seorang sports psychologist, jadi psikolog olahraga, dan Schwartz ini adalah seorang jurnalis. Mereka berdua bekerja sama, mereka meneliti, mencari tahu, kira-kira apa yang menyebabkan orang-orang yang sudah di level eksekutif, atau kita biasanya sebutnya C-level atau chief level gitu ya. Ada CEO, COO, CMO, CHRO, CTO, jadi Chief Technology Officer misalnya, Chief Executive Officer. C-level eksekutif ini, apa yang membuat chief level eksekutif ini bisa high performance dalam jangka panjang? Nah, mereka cari tahu nih, apa ya yang bikin orang-orang chief level ini bisa di level puncak,
dalam jangka panjang. Nah, akhirnya mereka temukan nih, yang pertama namanya physical capacity. Di sini dituliskan dalam bentuk, di sini digambarkan dalam bentuk segitiga ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam bentuk segitiga ini, yang pertama, yang paling bawah adalah physical skill. Artinya apa? Physical skill ini, physical capacity ini ngomong soal keterampilan, kapasitas fisik kita. Kalau kita punya energi yang cukup, otomatis kita bisa high performance, seperti itu. Kalau kita nggak punya energi yang cukup, jangankan high performance. Ibaratnya ya, seperti kayak kita punya handphone paling canggih, tapi lupa nge-charge tadi malam. Otomatis apa? Kita nggak bisa pakai juga handphonenya. Jadi physical capacity ini yang sering kali dilupakan, tapi menjadi hal yang paling basic, menjadi fondasi dari segala capacity yang lain. Physical capacity ini ngomong soal 3 hal yang tadi ya. Jadi ngomong soal olahraga, makan, dan tidur yang cukup. Tiga-tiganya. Nah, physical capacity ini membangun endurance atau daya tahan jangka panjang, dan juga promote mental and emotional recovery. Jadi kalau kita exhausted, burnout secara mental gitu ya, biasanya physical capacity ini yang membantu kita untuk bisa kembali normal atau kembali balik performance-nya, kira-kira gitu. Nah, naik ke atas, emotional capacity. Bapak Ibu perhatikan di sebelah kiri ada kata-kata rituals. Apa sih artinya rituals? Kenapa kok dari physical capacity naik ke atas harus pakai rituals lagi? Rituals itu artinya gini Bapak Ibu. Kalau kita punya sebuah kebiasaan, misalnya nih, saya punya kebiasaan olahraga seminggu sekali, 1 jam. Pokoknya pasti seminggu saya olahraga 1 jam. Itu namanya sebuah habit atau kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan kita itu adalah saya setiap hari Sabtu jam 8 sampai 9 pagi itu lari pagi. Itu adalah sebuah ritual. Berarti bedanya apa? Ritual adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan pada jam-jam tertentu, jam-jam yang sama. Nah, ritual ini yang bisa membantu kita naik level dari physical capacity, kemudian naik level kita membangun emotional capacity. Emotional capacity artinya adalah create the internal climate that drive the ideal performance state. Artinya apa? Pernah nggak Bapak Ibu merasakan, wah saya ini rasanya kerja itu baru 20 menit, tapi rasanya saya bisa kerjakan banyak hal. Kok bisa ya? Fokusnya, PD-nya, tenangnya, nah itu yang disebut dengan Bapak Ibu sedang mood kerja, ibaratnya gitu. Bahasa kita mungkin kayak lagi mood, on the mood, atau bad mood, kira-kira gitu. Nah, kata-kata lagi mood kerja ini sebenarnya adalah ngomong soal emotional capacity. Keterampilan kita mengontrol emosi kita. Ada gangguan, nggak dipedulikan. Saya tetap bisa kerjakan, saya tetap bisa fokus, misalnya gitu. Saya lagi mood kerja. Itu artinya emotional capacity. Kemudian naik ke capacity berikutnya adalah mental capacity. Mental capacity ini memfokuskan energi fisik dan emosional kita pada tugas di depan mata, on the task at hand. Artinya apa? Kalau tadi kita secara emosional sudah mood kerja, kalau badan kita sudah prepared untuk kerja gitu ya, sudah siap kerja. Nah, mental capacity ini yang membantu kita untuk bisa fokus, tetap tenang, PD, bisa jadi problem solver dan kerjasama dengan orang lain. Fokus fisik dan emotional energy pada tugas yang ada di depan mata. So, mental capacity ini yang membuat orang-orang itu menjadi high performance, yang menjadi orang-orang yang keluarkan yang terbaik, do the best untuk selesaikan masalah apapun yang dihadapi di depannya. Nah, otomatis ketika 3 aspek yang terbawah ini, physical capacity, emotional capacity, dan mental capacity kita sudah terbangun, otomatis tantangan apapun yang ada di tempat kerja kita bisa hadapi. Pandemi, jangan khawatir. Seperti itu. Spiritual capacity, kita nggak sentuh, biasanya kita juga nggak trainingkan, karena spiritual capacity ini menyangkut personal masing-masing individu. Provides a powerful source of motivation, determination, and endurance. Seperti itu. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, dari physical capacity, emotional, sampai mental, ini nggak ada tuh yang ngomong mengenai teknis, technical capacity, technical skill, nggak ada juga yang ngomong mengenai, masih ingat tadi namanya tactical skill, atau keterampilan merencanakan. Yang biasanya dilatihkan di perusahaan, pada slide yang sebelumnya ini tadi, technical dan tactical, ini tidak ada di dalam penyebab kenapa individu itu bisa peak performance, bisa pada performa puncak. Seringkali kalau kita dengarkan, misalnya let's say kita tahu ada
motivator kelas dunia seperti Anthony Robbins ngomong peak performance, tapi kita nggak pernah diajarkan untuk mencari peak performance saya itu di mana sih tempatnya gitu. Kapan saya mencapai peak performance saya? Nah, di sini di program Corporate Athlete ini kita akan ajarkan juga bagaimana kita mencari peak performance level kita seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, welcome to the new normal. Kalau kita lihat di sini hari ini Anda dan saya kita semua berada di satu kondisi yang dinamakan dengan new normal. Apa sih new normal itu? New normal atau normal baru itu adalah, kalau kita lihat old normalnya itu business as usual ya Bapak Ibu. Kita nggak ngapa-ngapain aja, bisnis kita bisa naik step by step, waktu ke waktu dengan cukup stabil. Walaupun nggak jumping ke atas, tapi cukup stabil setidaknya. Kemudian sekarang new normal, karena adanya pandemi ini, kita masuk yang namanya survival mode. Mode survival atau mode bertahan hidup ini. Berarti artinya apa? Kalau kita di dalam new normal ini tidak melakukan sebaik mungkin yang kita bisa, kita nggak akan bisa survive. Entah itu survive mentally, survive economically, seperti itu ya, entah itu secara bisnis maupun secara individu. Bisa jadi kita yang panik-panik, paranoid sendiri, gitu ya, akhirnya nggak berani keluar rumah sama sekali, mungkin malah setahun nggak berani keluar kamar, gitu ya. Karena anggapannya di luar kamar itu semua virus, gitu. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, kalau misalnya di sini hari ini kita punya tim kerja itu mostly anak-anak milenial. Definisi milenial adalah anak-anak yang lahir antara 1980 sampai tahun 2000. Jadi hari ini usianya 20 sampai 40 tahun. Jangan lupa ya, Bapak Ibu yang usianya hari ini 40 tahun, Bapak Ibu masih kategori milenial loh, jangan salah. Nah, milenial sini ternyata dari survei, dari studi yang dilakukan oleh Inventure di sini, ini ditemukan fakta yang menarik. Ternyata kaum milenial ini suka menghabiskan uangnya pada pengalaman. Artinya apa pengalaman ini? Artinya mereka kurang suka untuk beli-beli barang yang nggak perlu. Mereka lebih suka mendapatkan pengalaman baru. Karena buat mereka, ini yang saya lingkari di kuning di bawah ini, goods lead to anxiety and stress, experiences lead to happiness. Pengalaman itu berujung pada kebahagiaan, sedangkan barang itu membuat tambah stres, tambah cemas. Seperti itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu, mereka sukanya mencari pengalaman dengan cara apa? Pergi ke konser gitu ya, walaupun gajinya masih pas-pasan, tapi bela-belain beli konser harga mahal, kira-kira gitu. Mungkin kita sendiri yang jadi orang tuanya juga bingung gitu ya, kok bisa gitu ya. Cinema, airlines, pergi ke luar negeri, pergi ke luar kota, recreational venues, offline restaurant, sports event, mall, department store, dan yang menarik adalah COVID-19, Corona, kills everything Bapak Ibu. Jadi bisa bayangkan ya, semua hobi kaum milenial itu dibunuh oleh COVID-19. Nah, bayangkan betapa stresnya kaum milenial ini. Jadi di sini ada Harvard Study 2020 dikatakan bahwa to always stay healthy, we need to focus on mental health and physical health. Ada dua hal ya. Yang pertama mental health, yang kedua physical health. Persis yang dikatakan Bu Fernanda tadi. Nah, kalau kita lihat di sini di Twitter survey, suddenly physical health becomes important. Nah, kebetulan karena di UK kan sudah mulai duluan kan COVID-19-nya. Jadi tiba-tiba yang namanya olahraga, healthy diet, getting fresh air, berjemur ini mendadak menjadi penting. Walaupun dulu itu nanti aja lah, kira-kira gitu ya. Nah, ini fakta yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada di Indonesia hari ini, kita bisa lihat di sini bahwa jumlah penduduk usia produktif Indonesia dari 285 juta jiwa, itu 185-nya itu adalah di usia produktif, Bapak Ibu. Jadi, lebih dari 60%-nya itu usia produktif, 15-65 tahun. Ini loh alasannya. Kenapa kok Presiden Jokowi nggak pengen lockdown-nya total? Karena apa? Kalau yang segini banyak ini nggak makan, mau jadi apa Indonesia ini? Kira-kira gitu. Most Indonesian populations are in productive age, 15-64 tahun. Sehingga 185 juta jiwa ini juga tidak terlalu beresiko untuk terpapar COVID-19. Sehingga selama protokol kesehatan itu dilakukan, masih bisa kerja harusnya. Nah, ini sebetulnya yang menjadi perdebatan di pemerintahan, antara lockdown total atau tidak. Gitu. Nah, fakta yang menarik berikutnya adalah, kalau di rata-rata, Bapak Ibu, usianya seluruh masyarakat Indonesia, itu adalah 29,7 tahun, Bapak Ibu, tahun ini. Berarti apa artinya? Mostly generasi milenial, 30-an tahun gitu ya, rata-ratanya. Nah, yang kemudian yang berikutnya,
millennials adalah the most unhealthy generation at work. Yang paling besar, paling teredukasi, tapi paling nggak sehat, katanya Forbes. Mungkin karena kebanyakan promo ya, Bapak Ibu ya. Ojol food istilahnya. Ada Grab Food, ada Go Food, seperti itu ya. Kemudian ini, penelitian berikutnya 2014 ke 2017, hipertensi, kolesterol tinggi, depresi. Ternyata dari 2014 ke 2017 ini peningkatannya cukup signifikan. Nah, kesimpulannya apa? Semakin nggak sehat, ya semakin miskin. Kira-kira kan gitu ya. Kalau nggak sehat, berarti duitnya lari terus itu ke pelayanan kesehatan, ke dokter, ke rumah sakit, gitu. Jadi, hasil studi ini menarik sekali. Berarti artinya apa? Milenial sekarang ternyata banyak sekali yang nggak sehat. Berarti tim kerja kita, kalau didominasi milenial, hati-hati. Bisa jadi mereka punya kebiasaan yang nggak sehat, yang kita tidak sadari, kita nggak tahu, dan bisa jadi belum waktunya pensiun, badannya sudah rontok duluan, Bapak Ibu. Udah nggak bisa dipakai, kira-kira gitu. Karena kebiasaan-kebiasaannya yang nggak sehat. Yang kedua, berdasarkan Twitter survey, tiba-tiba mental health menjadi sangat penting. Nah, ini yang menarik. Jadi, nggak hanya physical health, tapi mental health juga. Nah, di sini kita paparkan beberapa hasil studi kita di Asia. Yang pertama, ternyata ketika mental toughness-nya ini kita masih rendah, Bapak Ibu. Persistence-nya itu cenderung tinggi. Jadi, ini sebetulnya yang menjawab, kenapa kok kalau kita ini hire anak-anak yang baru lulus kuliah, gitu ya, terus langsung masuk ke perusahaan kita, dia nggak punya pengalaman kerja segala macam, kok mentalnya tanda kutip kayak mental tempe, digetak sedikit bisa nangis gitu ya, terus dimarahin sedikit resign gitu. Nah, kita yang bingung nih. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena mental toughness yang masih rendah itu cenderung menganggap semua hal menjadi sebuah stres. Makanya di sini disebut dengan perceived stress. Perceived stress artinya stresnya itu tergantung pada masing-masing individu. Bisa jadi ada satu orang menganggap ini stres. Orang yang lain untuk hal yang sama nggak menganggap ini stres kok. Ini penyebabnya. Karena ini perceived stress. Stres yang hanya sifatnya subjektif. Jadi buat anak-anak yang baru lulus, mungkin tiba-tiba disuruh lembur, itu bikin dia stres. Saya buat karyawan senior, biasa aja lah. Seperti itu. Nggak stres, kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, most millennials, kebanyakan millennials kita yang usianya 20-40 tahun ini, itu punya mental toughness yang masih rendah. Dan ternyata, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Nggak ada itu yang ngomong laki-laki lebih tough daripada perempuan, jadi nggak ada bedanya. Laki-laki dan perempuan nggak ada hubungannya dengan gender, Bapak Ibu. Nah, self-reinforcement dan mental toughness. Ketika mental toughness-nya rendah, ternyata orang-orang cenderung lebih gampang menyerah. Ini yang menarik, hasil survei berikutnya. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau misalnya tim kita itu cenderung mental toughness-nya masih rendah-rendah semua, dia pasti akan lebih mudah menyerah. Apalagi kena pandemi seperti ini, yang serba tidak pasti ya. Kemudian, ketika mental toughness levelnya rendah, orang-orang cenderung tidak produktif juga. Artinya apa? Task orientation ini. Task orientation itu gini, kalau misalnya nih, kita dapat tugas untuk memasak makanan, misalnya apa ya, kita bikin capcay misalnya gitu ya, untuk 30 orang, tapi bukan untuk 1 orang loh, 30 orang. Aduh, susah. Aduh, jiprat-jiprat, kena minyaknya panas dan sebagainya. Orang yang mental toughness rendah, tugas yang ada di depan mata ini akan cenderung mudah ditunda, mudah salah ngatur prioritas. Ini yang harus dimasukin mana dulu ya? Bikin capcay tapi sayurnya dimasukin duluan, misalnya gitu. Padahal harusnya telurnya duluan kan gitu ya, Bapak Ibu. Kalau sayurnya dimasukin duluan, terus telurnya dimasukin belakangan, nanti jadinya bukan capcay, jadinya martabak gitu ya. Kayak fuyong hai gitu, telurnya ikat semua sayurnya jadi satu. Jadi ketika mental toughness-nya rendah, task orientation-nya juga rendah. Task orientation-nya artinya apa? Nggak bisa ngatur prioritas, seperti tadi. Lebih suka menunda-nunda. Singkatnya, orang-orang menjadi lebih tidak produktif. Nah, kenapa kok bisa terjadi hal-hal seperti yang tadi kita katakan? Karena ini penyebabnya, Bapak Ibu. Karena adanya respon fight versus flight ini. Ibaratnya gini, di dalam bagian dari otak kita ada satu part kecil yang namanya amigdala, Bapak Ibu. Amigdala ini bagian di dalam hipotalamus yang mengontrol respon tubuh kita terhadap stres. Jadi ketika kita menghadapi, misalnya nih contoh, kita lagi jalan-jalan di tengah hutan, tiba-tiba ada anak kambing kecil sekali, lucu gitu ya, tapi dia lagi marah-marah menyeruduk kita. Buat kita, alah ini anak kambing kecil ini saya pukul aja dia yang lari, kira-kira gitu ya.
Tapi kalau yang ada di depan mata kita di tengah hutan itu seekor harimau, mungkin kita yang akan lari, betul ya? Nah, artinya apa? Si amigdala ini memerintahkan seluruh badan kita untuk memberikan kesimpulan. Kira-kira tantangan di depan mata ini harus saya hadapi, atau saya lari aja dari tantangan ini. Nah, orang-orang yang cenderung tidak sehat dan tidak produktif, itu cenderung akan memilih flight atau run away atau lari dari masalah, lari dari kenyataan, gitu ya. Sehingga mereka juga cenderung lebih suka menunda-nunda dan lebih gampang menyerah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita di masa pandemi seperti ini, kita punya tim, kita lebih suka punya tim yang gampang menyerah atau tim yang fighting spirit-nya tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaannya kalau di dalam dunia bisnis. Fight versus flight. Kalau yang memilih flight, itu kan cenderung suka cari alasan, maunya gini aja, nggak usah berubah, wes pokoknya, stay in status quo. Complain, sukanya ngeluh terus, pada hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Wah iya, ini semua gara-gara COVID nih. Nah, gitu. Mereka kan nggak bisa kontrol COVID, kan? Kemudian yang keempat, pasif, cenderung suka nunda-nunda. Dan yang kelima adalah suka menyerah dan gampang cari kambing hitam. Sedangkan individu yang cenderung memilih fighting spirit-nya tinggi, itu take action oriented. Adapt to the new normal, adaptasi. Gimana nih caranya nih? Saya adjust-nya gimana nih? Oke, sekarang kita punya resto, nggak boleh terima banyak-banyak, hanya boleh maksimum 50%. Berarti gimana caranya saya supaya bisa meningkatkan omset? Oh, online-nya digencarin. Oh, saya buat subscription misalnya. Catering subscription, makanan kita dengan harga yang jauh lebih murah, misalnya seperti itu. Adapt to the new normal. Ini kata kunci yang sangat penting, Bapak Ibu. Karena yang namanya adaptasi dan agility, kelincahan, hari ini itu menjadi kata kunci kita bisa survive atau tidak di masa pandemi ini. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Menjadi proaktif dan lakukan sekarang. Lakukan apapun yang bisa dilakukan untuk survive the business. Jadi ini ciri-ciri orang-orang yang memilih fight. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau tim kita isinya orang-orang yang memilih fight semua, kita harusnya bersyukur, Bapak Ibu. Karena bisnis kita pasti bisa lewat dari masa pandemi ini. Nah, berarti kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Non-produktif, nggak bisa survive. Kalau tim kita mostly nggak produktif, bye-bye survive, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, new normal, new challenges. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ada 5 tantangan bagi orang-orang yang kerjanya dari rumah, working from home. Di sini kalau kita lihat ada distraction atau lack of focus, nggak bisa fokus, merasa terisolir, merasa terkucilkan, gitu ya. Blurred line, nggak jelas batasnya antara kerja sama hidup, gitu ya. Karena pagi anak-anak tetap di rumah aja, gitu ya. Kita harus jagain sepanjang hari. Terus aktivitas semua harus dilakukan di rumah, which is itu nambah stres juga. Terus kemudian juga adjusting to the new working dynamics, beradaptasi pada dinamika kerja yang baru. Ini juga nggak gampang buat sebagian banyak orang. Apalagi kalau misalnya yang terakhir ini, teknologinya belum cukup. Ternyata masing-masing staff kita nggak ada wifi di rumahnya. Kuotanya cuma punya sedikit, dan sebagainya. Otomatis teknologi yang kurang ini juga akan menjadi hambatan untuk kita bisa kolaborasi di dalam pekerjaan kita. Nah, semua problem di atas ini, kecuali yang nomor 5 ya, Bapak Ibu, itu bisa diselesaikan dengan mempunyai mental toughness skill atau keterampilan ketangguhan mental yang tinggi. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita lihat sini, ini Bapak Ibu, saya pengen share satu hal mengenai bagaimana kita menghandle atau menghadapi stres. Ini yang terjadi di dalam badan kita, yang seringkali tidak kita sadari. Bapak Ibu lihat di sini ada kata-kata stress response ya. Ketika kita stres, munculnya reaksi stres dalam tubuh kita ini muncul dalam 2 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah cognitive appraisal, yang kedua adalah physiological atau attentional changes. Artinya apa? Gini, cognitive appraisal itu artinya adalah mempengaruhi pikiran kita. Bapak Ibu mungkin pernah ya merasakan, ketika stres, semakin nggak bisa mikir, semakin lupaan, semakin nggak bisa konsentrasi, gitu ya. Ini yang terjadi yang pertama. Yang kedua, secara fisiologis, secara badan kita, itu kita lebih gampang jantungnya berdebar-debar, nggak terkendali. Nafasnya nggak bisa full, nggak bisa plong, rasanya kok sesek gitu ya. Dikit-dikit mikirnya, ini kayaknya saya kena COVID, kayaknya saya kena COVID gitu ya. Jadi panik-panik nggak karuan, padahal dirinya sehat-sehat aja gitu. Terus kemudian juga keringat dingin, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita katakanlah mendapatkan stress, pressure, keringat dingin itu berarti badan kita sedang berespon terhadap stres yang kita terima.
Dan kemudian satu hal yang mungkin jarang kita sadari adalah ketika kita mau buka pintu, pegang handle pintu, aduh kesetrum. Nah, kesetrum itu namanya skin conductivity atau konduktivitas kulit kita lagi meningkat, Bapak Ibu. Semakin mudah kesetrum, semakin mudah kena listrik statis, itu artinya badan kita sedang dalam kondisi stres. Seperti itu. Penyebabnya apa sih? Karena kita punya satu hormon yang namanya hormon kortisol, hormon stres yang membanjiri badan kita. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan stres ini tadi? Ada 3 solusinya, Bapak Ibu. Yang pertama, dari personality atau karakter kita sendiri. Kepribadian dan karakter kita mempengaruhi cara kita menghadapi stres. Kalau kita cenderung orangnya easy going, cuek, bebek gitu ya, mungkin kita malah nggak gampang stres, karena semuanya kita nggak peduli, kira-kira gitu. Tapi yang kedua, tapi yang karakter ini, personality dan karakter ini kita nggak bisa rubah, Bapak Ibu. Itu berita buruknya ya. Jadi kalau Bapak Ibu cenderungnya nggak gampang stres, ya bersyukurlah. Berarti masa-masa kayak gini, mungkin Bapak Ibu yang lebih cenderung bisa, tanda kutip, lebih happy-happy, bisa tetap stay, happy gitu ya, at all time. Kemudian yang kedua adalah history of stressor. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah mengalami tekanan yang sama. Pernah mengalami krisis mon, mungkin waktu dulu habis-habisan bisnisnya ya. Nah, history of stressor ini kita juga nggak bisa rubah, Bapak Ibu. Namanya aja history ya. Gimana cara kita bisa rubah kan? Sejarah kan? Yang ketiga, ini berita baiknya. Coping resources atau sumber daya untuk menghadapi tantangan, ini yang kita bisa tambahkan. Seperti yang tadi Bu Fernanda sempat cerita di awal, belajar satu teknik baru untuk bernafas dan sebagainya untuk meredakan ketegangan secara instan. Itu adalah resources atau teknik-teknik strategi yang kita bisa lakukan, kita bisa langsung praktekkan untuk menghandle stres. Jadi kapanpun kita merasa, aduh, kok kayaknya pundak mulai kaku-kaku, terus saya mulai detak jantungnya agak karu-karuan, gitu ya, mulai agak sesek, mulai keringat dingin. Lakukan teknik untuk meredakan stres, itu bisa langsung membantu kita menghandle stres itu. Nah, jadi yang dilakukan adalah, kata kuncinya, kita meredakan stres dengan cara apa? Menambah coping resources kita. Ibaratnya ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita, coping resources itu ibaratnya seperti kotak peralatan di dalam mobil kita ketika kita sedang mengendarai mobil kita. Misalnya seperti itu. Misalnya katakanlah kita mengendarai kendaraan kita ada ban serepnya, tapi kita nggak bawa kotak peralatannya. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Ketika ada kondisi darurat, kita nggak bisa apa-apa, walaupun kita bawa ban serep. Karena kita nggak bisa buka bannya. Seperti itu. Coping resources itu adalah teknik strategi yang kita tambahkan. Seperti itu. Nah, karena COVID-19, Bapak Ibu, kita semuanya dipaksa untuk membangun kebiasaan sehat kita dari sekarang. Jadi bagi yang sudah punya kebiasaan sehat dari dulu, bersyukurlah. Gitu. Kalau yang belum, ini waktunya kita berubah. Waktunya kita menambah kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang sehat, supaya kita lebih kuat, lebih tahan banting, mentalnya lebih bagus, fisiknya lebih bagus. Gitu. Nah, hadapi new normal dengan old habit. Apa kita yakin, gitu ya? Ini cara baru, sehat mental dan sehat fisik sambil di rumah saja. Nah, Bapak Ibu, kita pengen perkenalkan. Jadi di sini kita nggak hanya cerita mengenai problems-nya, gitu ya, tapi kita juga cerita mengenai solusinya. Solusinya ada di Corporate Athlete, Bapak Ibu. Corporate Athlete itu apa sih sebenarnya? Jadi Corporate Athlete adalah sebuah program di mana kita membantu corporate professionals dan juga business owner untuk membangun kebiasaan sehat supaya punya fisik dan mental yang sehat seperti elite atlet. Jadi bukan orang corporate dijadikan atlet olahraga, bukan loh ya. Jadi orang-orang di corporate professional, business owner diajak untuk membangun kebiasaan sehatnya masing-masing supaya punya fisik dan mental yang sehat seperti elite atlet. Kenapa kok gitu? Karena Bapak Ibu, atlet itu 1 tahun persiapan untuk 1 bulan kompetisi. Bagaimana dengan kita, business owner, corporate professionals? Setiap hari kita menghadapi tantangan, kita nggak punya waktu untuk mempersiapkan diri. Nah, ini yang jadi challenge Bapak Ibu. Jadi karena banyak orang yang nggak punya waktu, kita tidak pernah disiapkan secara khusus untuk menghadapi tantangan, this is the chance, this is the opportunity gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada 5 orang, Jack Ma, Richard Branson, Michael Jordan, Michael Phelps, US Navy SEALs. Ini 5 jenis orang yang berbeda, bidangnya sendiri-sendiri, tapi yang mengherankan, masing-masing orang ini bisa menjadi top di bidangnya masing-masing. Nah, Michael Phelps, seorang perenang kelas dunia, mengumpulkan 26 medali emas Olimpik. Michael Jordan, basketball bilioner. Siapa yang nggak tahu Michael Jordan, betul nggak? Jack Ma bisa menjadi
China's #1 richest man. Nah, kalau kita lihat di sini, apa sih kualitas yang sama dari mereka? Nah, jawabannya di sini, Bapak Ibu. Psikologi dari elite performance. The qualities of champions, ini ada 5 hal yang mereka miliki. Mereka bisa tetap tenang di bawah tekanan, fokus pada apa yang paling penting, percaya diri, overcomer atau menghadapi segala masalah, problem solver, dan juga yang kelima adalah team player, Bapak Ibu. Nah, mereka punya 5-5-nya, sehingga mereka bisa menjadi top di bidangnya masing-masing. Nah, saya pengen perkenalkan juga Bapak Ibu, siapa sih sebetulnya Sports Psych Consulting yang membawa program ini ke Indonesia. Jadi Sports Psych Consulting ini adalah sebuah konsultan di bidang sport and performance psychology atau psikologi olahraga dan performa yang terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2015 yang lalu, kita di Singapura terpilih menjadi satu-satunya eksklusif sport psychology training provider untuk semua atlet nasional, orang tua atlet, coach, dan manajer timnya pada waktu mereka berlaga di SEA Games 2015, Bapak Ibu. Jadi kita di sini mentraining nggak hanya atletnya, tapi juga timnya mereka, ya coach-nya, ya orang tuanya, seperti itu, ya manajernya juga. Nah, foundernya adalah Dr. Edgar Tam. Di sini dia adalah Singapore's pionir di bidang sport and performance psychologist. Dulu dia kerja di pemerintah Singapura, seperti itu. Dan kemudian dia menjadi tim consultant and traveling psychologist. Jadi kalau misalnya atlet-atlet tanding di luar negeri, dia ikut nemenin, kira-kira gitu. Dan sampai hari ini pun Sports Psych Consulting masih dikontrak oleh pemerintah Singapura secara rutin untuk mendampingi tim atlet mereka bertanding di luar negeri dalam kejuaraan-kejuaraan turnamen kelas dunia. Dia menulis beberapa buah buku, masih mengajar di beberapa buah kampus juga, dan ini pada waktu 2017 kemarin kita bawa dia ke Indonesia, Januari 2017. Ini pada waktu kita ajak dia talk show di Suara Surabaya. Kemudian ini di SEA Games 2015, Bapak Ibu. Jadi training kita di SEA Games 2015 untuk atlet-atlet dan tim mereka. Ini untuk Asian Para Games, untuk atlet-atlet yang disabilitas. Ini tim elite snipernya Singapura. Jadi untuk militer kita juga tanganin training di tim mereka. Ini di corporate, di Asia Tenggara. Ini di Indonesia, public workshop, ada in-house workshop juga yang kita lakukan di Indonesia. Kemudian ini corporate clients kita di Asia Tenggara, di Singapura, Filipina, dan Indonesia. Ada National University Hospital, Bapak Ibu, NUH, salah satunya. Kenapa kok rumah sakit aja training mental toughness seperti ini, gitu ya? Mungkin kadang-kadang kita heran. NUH ini adalah salah satu pionir yang mempunyai rumah sakit yang mempunyai perawatan kanker yang paling canggih di Singapura, tempat di mana Bu Ani Yudhoyono tempoh hari sempat dirawat sebelum beliau pass away. Nah, kenapa kok sampai rumah sakit aja training mental toughness gitu ya? Karena sebetulnya mental toughness ini nggak hanya khusus untuk atlet, Bapak Ibu. Mental toughness ini untuk semua individu di bidang apapun, itu punya challenge yang sama. Sama-sama harus produktif di tempat kerja di bidangnya masing-masing. Ada yang konsultan pajak, ada yang di bidang beauty pageant, ada yang KONI Indonesia, dan sebagainya. Ada juga yang terbaru, ada Maybank, itu juga mereka mengirimkan branch manager-nya untuk mengikuti program corporate atlet ini. Nah, ada juga dan pemeriksa keuangan Republik Indonesia seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kenapa kok yang namanya corporate atlet ini menjadi satu hal yang penting di akhir-akhir ini, terutama pada masa pandemi ini. Corporate atlet ini adalah sebuah corporate wellness program, Bapak Ibu. Jadi program yang mentarget untuk meningkatkan kesehatan karyawan corporate pada umumnya. Jadi bisa corporate professional, bisa business owner, dan program kita adalah program yang pertama dan yang paling lengkap, 3-in-1 Mental Toughness Development Program di Indonesia, menggunakan kurikulum dari Singapura dan dilatih oleh para coach dengan international certification, sertifikasi internasional, dan jam terbang 10.000 jam lebih. Seperti itu. Nah, ini programnya, corporate athlete, ini solusinya yang tadi sempat kita ceritakan, dan ini paralelnya, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita ditanya, apa sih sebetulnya, ngapain kok harus, analoginya kok pakai elite sport atau elite atlet gitu ya, atlet, kenapa kok ngomong soal atlet gitu ya. Karena sebetulnya elite sport atau atlet elit kelas dunia,
dengan kita di bisnis atau di bidang kita masing-masing, itu punya banyak kesamaan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita sama-sama fokus, kalau yang di elite sport, winning gold medal. Kalau kita di bisnis atau pekerjaan kita, profitability, sales target, KPI kita. Juggling different aspect of life. Atlet juga punya kehidupan, Bapak Ibu, punya kehidupan teman-temannya, ada keluarga juga. Kita juga sama. Di pekerjaan kita nggak hanya 100% 24 jam kita habiskan untuk pekerjaan aja. Disiplin, training hard every day. Atlet, kita juga sama, tiap hari kerja. Yang keempat, butuh kerjasama. Kita juga sama, harus kerjasama dengan orang lain, gitu ya, dengan kolega kita, dengan bos kita. Performance under stress, kita juga sama. Kita punya business target yang kita harus capai. Nah, artinya apa? Elite sport dan business or work sama-sama punya concern yang sama, punya target yang pengen dicapai. Bedanya apa? Elite sport, targetnya cuman menang di turnamen yang mungkin cuma 1 bulan, turnamennya, sedangkan pelatihannya bisa sepanjang tahun. Kita di bisnis, kita di bidang kerja kita masing-masing, nggak ada tuh namanya kita dikasih waktu pelatihan yang cukup. Yang ada adalah setiap hari kita harus siap menghadapi tantangan apapun, Bapak Ibu. Apalagi sekarang ada pandemi kayak gini ya, extra effort, extra challenge. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama, apa sih yang kita akan pelajari di dalam program corporate athlete ini? Yang pertama adalah mengenai mental toughness, Bapak Ibu. Mental toughness atau ketangguhan mental. Bagaimana kita bisa, yang pertama, compose. Compose itu artinya apa? Kita bisa tetap tenang, menguasai diri dalam segala suasana, segala situasi yang penuh tekanan. Yang kedua, kita bisa konsentrasi. Fokus pada apa yang paling penting. Ini yang kata kunci yang paling penting, Bapak Ibu. Fokus pada apa yang paling penting. Bukan fokus pada semua hal, gitu ya. Confidence, yang ketiga. Bagaimana kita bisa pede, percaya pada diri sendiri, dan percaya pada kemampuan diri. Yang keempat, capability. Bagaimana kita bisa menghandle mistake. Jadi kalau kita buat kesalahan dalam prosesnya, kita nggak langsung, aduh, give up, aduh, nggak langsung blank gitu ya. Bagaimana ketika kita membuat kesalahan, kita bisa menghandle mistake, menangani kesalahan kita, dan juga menghadapi tantangan di depan mata yang kita hadapi sehari-hari. Nah, capability ini ngomong soal juga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi yang penuh ketidakpastian. Jadi ketika capability level kita tinggi, Bapak Ibu, otomatis kita lebih gampang beradaptasi, lebih fleksibel, lebih lincah, agile, seperti itu. Yang kelima adalah cohesion, possessing a team-oriented attitude and mindset. Jadi artinya apa? Untuk kita bisa kerjasama di dalam tim, kerjasama dengan orang lain, kita butuh sikap dan pola pikir sebagai anggota tim. Nah, ada profilingnya, Bapak Ibu. Jadi kita di sini nggak hanya menyediakan treatmentnya, kita juga bisa mengukur seberapa sih level konsentrasi kita, seberapa sih level PD kita, seberapa bagus sih kita menghandle atau mengatur yang namanya detak jantung kita, penguasaan emosi kita, emotional control kita, seperti itu. Seberapa mampu sih kita menghadapi tantangan tekanan dengan berbagai macam ketidakpastian. Ini yang keempat, capability. Yang kelima, cohesion. Seberapa mampu kita bisa kerjasama dengan orang lain. Nah, yang kedua adalah performance fitness, Bapak Ibu. Artinya apa? Di sini kita menyasar 2 hal, isinya ada dua aktivitas. Yang pertama adalah aerobic fitness training. Jadi kegiatannya ini dilakukan pada hari Sabtu jam 8 sampai 9 pagi. Aerobic fitness training itu melatih jantung kita, paru-paru kita, dan pembuluh darah kita. Sehingga kita bisa menghantarkan oksigen dengan jauh lebih efisien ke seluruh tubuh. Ini pertahanan utama kita terhadap COVID-19, Bapak Ibu. Yang kedua adalah functional fitness training. Kita melatih otot-otot kita supaya kalau kita kerja di depan komputer, kita melakukan pekerjaan sehari-hari kita, nggak gampang capek, nggak gampang pegelinu, gitu ya, nggak gampang kena yang namanya lower back pain. Seperti itu. Nah, yang ketiga, performance nutrition. Jadi kita juga akan belajar strategi mengenai nutrisi. Bagaimana kita mempunyai strategi supaya kita punya nutrisi di dalam badan ini selalu cukup dan seimbang, gitu kata kuncinya. Bukan hanya ngomong soal turunin berat badan atau naikin berat badan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempunyai strategi nutrisi itu tadi. Contoh salah satunya adalah anti-stress food. Kita belajar mengenai makanan-makanan apa sih yang bisa meredakan stres.
supaya kita bisa lebih tenang, nggak gampang stres gitu. Nah, yuk kita lihat Bapak Ibu. Jadi siapa sih coach-coach orang-orang yang ada di balik program ini? Yang pertama adalah saya sendiri. Kemudian ada tim saya, Coach Listi, ada Coach Wendy. Coach Listi ini lulusan master dari UK, United Kingdom, dari Inggris. Dan Coach Wendy ini mempunyai background coaching yang sangat banyak. Seperti itu, dia meng-coaching banyak orang dari yang level branch manager di multinational company, business owner, dan juga ada Putri Indonesia, finalis Putri Indonesia salah satunya. Kemudian performance fitness coach. Ada Coach Robert dengan 22 tahun pengalaman di dunia fitness, dan hari ini dia mempunyai gym sendiri. Ada Coach Grace dengan segudang sertifikasi internasional. Kemudian di bidang performance nutrition, ada Coach Meliana yang mana mempunyai gelar dari St. Louis University USA sebagai nutrition and dietetics expert, dan juga ada Dr. Marcella Vineta, seorang medical doctor dengan international certification di bidang fitness nutrition specialist dari Malaysia. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Itu program kami, dan saya pengen tunjukkan juga mengenai, jadi kita ada buat sebuah video juga, ini nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut di website kalau nanti Bapak Ibu tertarik untuk cari tahu ini kurang lebih seperti apa detailnya. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk meluangkan waktu tonton video ini bersama saya. Jadi durasinya kurang lebih sekitar 6 menit, Bapak Ibu. Saya putar dulu ya. Jack Ma, orang terkaya di China dan pemilik Alibaba.com, pernah berkata, jika Anda meletakkan sebuah pisang dan tumpukan uang di depan seekor monyet, maka monyet otomatis akan memilih pisang. Karena dia tidak tahu bahwa uang bisa membeli banyak pisang. Pada faktanya, ketika Anda meletakkan uang dan kesehatan di depan orang-orang, maka kebanyakan orang-orang akan memilih uang. Karena mereka tidak tahu bahwa kesehatan bisa membeli lebih banyak uang dan kebahagiaan. Kita semua setuju bahwa profesional dan pengusaha sama-sama bisa bekerja dengan baik di tempat kerja, walaupun mereka punya kebiasaan-kebiasaan buruk, seperti misalnya jarang bergerak, jarang olahraga, badan sering sakit semua, stamina kurang, daya tahan tubuh kurang, pola makan tidak teratur, sering makan junk food daripada makan yang bergizi, dan bahkan mungkin memiliki masalah-masalah berkaitan mental, seperti misalnya susah fokus, gampang lupa, gampang panik, tidak pede, susah kerjasama dengan orang lain, dan lain sebagainya. Namun, mereka nggak akan pernah bisa mengeluarkan performa terbaiknya tanpa harus membayar harga baik ke diri sendiri, keluarga, atau mungkin ke perusahaan juga. Bisa jadi, mereka menanggung banyak penyakit yang tidak terlihat, seperti misalnya asma, jantung koroner, dan stroke. Banyak penyakit komorbid yang menyebabkan banyak pasien COVID, 80% dari antaranya meninggal dunia. Bisa jadi, karena quality time yang kurang dengan keluarga, menyebabkan hubungan dengan pasangan tidak harmonis, berujung pada perceraian, dan anak-anak yang terbengkalai tidak lurus. Atau bisa jadi, mereka stuck karirnya di perusahaan untuk jangka waktu yang lama hanya karena produktivitas yang rendah. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga mengalami masalah-masalah demikian? Yuk, kita punya satu program untuk Anda, program yang sangat spesial untuk bangun kebiasaan sehatmu dari sekarang. Yang namanya membentuk healthy habit atau kebiasaan sehat memang tidak cepat dan tidak mudah. Apalagi jika kita tidak tahu harus memulai dari mana. Atau mungkin sudah memulai, tapi tidak cukup konsisten untuk bertahan. Dan akhirnya juga terlupakan. Padahal, di dunia modern seperti saat ini, memiliki gaya hidup yang sehat merupakan elemen penting yang perlu kita miliki supaya kita bisa terus tampil prima dalam kondisi apapun. Kira-kira ada nggak ya program supaya kita bisa memiliki gaya hidup sehat dan kebiasaan yang baik itu? Sulit bukan berarti tidak mungkin. Dan kami dari Sportsai Consulting punya solusinya. Corporate Athlete adalah sebuah program online yang didesain secara khusus untuk kalian yang ingin memiliki kebiasaan dan gaya hidup sehat, baik secara fisik, nutrisi, maupun mental. Program ini merupakan sebuah kelas online yang berdurasi 60 menit, sebanyak 2 kali dalam seminggu, dan memiliki jangka waktu 6 bulan. Penasaran kira-kira seperti apa programnya?
Kalian akan mendapatkan online workout class bersama dengan instruktur olahraga berpengalaman. Dan kelasnya pun tidak hanya terbatas pada satu jenis olahraga saja. Akan ada kelas aktivitas fisik yang bisa kalian praktekkan untuk meningkatkan kekuatan tubuh kalian, kelincahan, dan kelenturan. Serta berbagai macam jenis olahraga lainnya yang bisa dengan mudah kalian ikuti untuk dilakukan di rumah. Dan pastinya sangat membantu kita untuk tetap sehat dan bugar secara fisik. Bukan hanya itu saja, tetapi di sini kalian juga akan mendapatkan insight dan pembahasan tentang bagaimana hubungan antara olahraga fisik dan pengaruhnya di aspek psikologis kita. Jadi, bukan melulu bergerak dan berkeringat, tapi kalian akan mendapatkan jauh lebih dalam dari itu. Tidak banyak dari kita yang menyadari pentingnya pilihan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Ditambah lagi, banyak yang mengikuti berbagai macam diet, mulai dari yang sederhana sampai yang namanya bikin lidah keselio. Di dalam online kelas Corporate Athlete, kita akan membongkar mitos-mitos, belajar mengatur pola makan yang sehat, serta memahami lebih jauh bagaimana kita bisa lebih ahli dalam memilih makanan yang memberikan manfaat maksimal bagi kita. Bukan hanya sekedar mendengarkan online class, tetapi kalian juga akan mendapatkan handout yang bisa kalian isi dengan action plan yang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya dengan panduan dari coach yang ahli di bidangnya dan akan sangat membantu kalian memilih makanan yang sehat menjadi lebih mudah. Yang tidak kalah pentingnya, program Corporate Athlete juga akan mengulas mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan mental kita masing-masing, agar kita bisa semakin tangguh secara mental, baik dalam kehidupan dan pekerjaan. Mulai dari mempelajari skill untuk bisa lebih tenang, lebih fokus, lebih percaya diri, dan mengasah keterampilan bekerja sama dengan orang lain. Dalam 60 menit online class ini, kalian akan dibawa untuk mengenali diri kalian lebih dalam dan mempelajari keterampilan praktikal yang bisa kalian terapkan untuk meningkatkan performa kalian dalam keadaan apapun, apalagi dalam situasi yang stressful dan penuh tantangan. Salah satu kunci agar kita bisa berhasil mengembangkan diri adalah berkumpul dengan orang-orang yang satu visi dan misi. Kabar baiknya, dengan bergabung dalam Corporate Athlete, kalian juga akan mendapatkan akses ke dalam komunitas untuk tumbuh dan berkembang bersama-sama. Kalian akan bertemu dengan orang-orang yang juga memiliki minat serta semangat untuk mengembangkan diri mereka. Yang pastinya, di sini kalian semua bisa berdiskusi dan berinteraksi secara positif. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bangun kebiasaan sehatmu dari sekarang. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, saya kembalikan waktu dan tempatnya ke Bu Fernanda. Iya, terima kasih banyak Pak Hans sudah berbagi pengetahuan dan informasinya yang sangat penting ini. Oke, kita buka sesi tanya-jawab. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Bisa di-unmute mikrofonnya, langsung tanya aja. Belum ada? Pak, belum ada yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu, mau pertanyaan apapun atau mungkin mau langsung konsultasi di sini juga boleh. Semuanya bakal dijawab. Ya, konsultasi juga boleh loh. Mumpung ada Pak Hans-nya di sini. Mumpung ada co-founder-nya di sini. Misal ada masalah kesehatan mental atau lagi stres, boleh curhat-curhat. Yes. Malam Pak Hans. Malam Pak Wiwi. Ya, malam Pak Wiwi. Ini pertanyaannya langsung aja ya.
Iya, Pak Wiwi dari mana? Saya dari Jakarta, Oh, dari AK Jakarta. Jakarta. Oke. Oke. Ini tadi pembahasannya menarik sekali ya, Pak Han. Yes, Pak. Kita dapat wawasan baru, kita juga baru tahu ini. Kalau saya boleh kesimpulan, untuk mengadakan seperti yang Pak Han lakukan ini, bisa disamakan nggak untuk di perusahaan itu seperti kita jalankan outing untuk satu perusahaan, di situ juga selain teamwork dilatih, juga ada fisik dan juga mental ya, terutama untuk kemajuan dari perusahaan. Nah, itu kan kita lakukan di satu tempat atau lokasi, walaupun kadang perusahaan kita mungkin di Jakarta, untuk mengadakannya kita ke satu tempat, katakanlah di Bali atau di mana. Nah, sekarang dengan kondisi yang new normal gini, berarti kan mungkin tidak bisa dilakukan di satu tempat dan kumpul banyak orang begitu ya. Caranya bagaimana dengan online? Seperti apa gitu, Pak? Yes. Itu Untuk pertanyaan program, saya. ya, thank you Pak Wiwi. Saya langsung jawab ya. Jadi betul Pak Wiwi, seperti yang Pak Wiwi katakan tadi, saya rasa semua dari kita hari ini nggak bisa kumpul-kumpul terlalu banyak orang ya, mau entah itu konteksnya di company kita ataupun kumpul-kumpul teman gitu. Memang sih di kita di sini Corporate Athlete ini programnya full online Pak. Jadi program ini adalah program yang kita datangkan ke Indonesia pada waktu di masa pandemi ini karena memang kita secara kurikulum sudah ready di Singapura dan kita lihat di saat ini memang Indonesia sangat-sangat butuh program seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada perusahaan yang mau mendapatkan training in-house dari kita juga sudah develop satu model workshop yang biasanya hanya kita deliver secara offline, itu menjadi full online. Artinya ada portal games-nya, ada portal pelatihannya, seperti itu, dan semuanya interaktif. Dan biasanya kalau kita dulu offline workshop, itu bisa 1 hari 9 jam, seperti itu. Di sini kita bisa pecah, katakanlah misalnya kita pecah menjadi 2 hari misalnya 2 hari, atau bahkan 3 hari, 3 jam, 3 jam, 3 jam, misalnya seperti itu. Dan itu semuanya bisa dilakukan via online. Jadi selama pandemi ini memang kita banyak kembangkan tools-tools baru di bidang online. Jadi kita kembangkan video conference milik kita sendiri yang bukan Zoom, jadi full online juga. Kemudian ada juga portal games kita sendiri yang full online. Jadi pada waktu kita, misalnya kayak kita lagi, misalnya seperti hari ini, meeting kita hari ini misalnya katakanlah adalah sebuah workshop. Jadi kita nanti bisa bermain bersama dalam sebuah portal itu nanti, sifatnya web access pakai browser, dan setiap peserta bisa tanda kutip seperti kayak kompetisi gitu Pak. Jadi kita memang mendesain tools-tools seperti ini untuk di masa pandemi, karena memang kita yakin masa pandemi ini nggak cuma sebentar 1-2 bulan ya, jadi pasti di bidang-bidang yang lain juga ada banyak inovasi-inovasi baru yang muncul di masa pandemi untuk bisa tetap operasional seperti itu. Oke, Pak Hans, untuk Pak Wiwi udah jelas Pak. Apa ada yang mau tanyakan lagi? Jelas, terima kasih Pak Hans. Mungkin kalau pandemiknya sudah lewat sih, is better kita lakukan seperti outing begitu ya Pak. Ya, sebetulnya bisa dua-duanya Pak. Bisa outing offline, bisa online juga. Artinya apa? Kalau kita ngomong di masa pandemi ini sebetulnya justru jauh lebih butuh yang namanya pelatihan mental, pelatihan fisik, pelatihan nutrisi ini tadi Pak, 3 hal ini. Kalau pandeminya sudah lewat, mungkin 3 hal ini akan menjadi hal-hal yang terlupakan lagi sebetulnya. Jadi justru di masa ini, makanya kenapa kita reach out dengan cara membuat program online yang bisa langsung diakses dari rumah masing-masing dengan mudah, itu karena di masa ini justru orang-orang yang paling butuh seperti itu. Konsepnya seperti itu. Cukup jelas Pak. Thank you Pak. Thank you Pak. Ya. Sekarang lagi online semua ya Pak Hans? Betul, semuanya online, Bu Fernanda. Oke, untuk yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Saya mau bertanya. Iya, Halo, malam Pak Benson.
Kalau Dari mana, Pak? malam, kalau kita lihat saya dari Medan. Medan. Ya, silakan, Pak. Saya dari IMI juga. Oh, dari IPMI juga ya? Oh, sama dong. Ya, saya graduate tahun 2000. Tahun berapa? 2000? Ya. Ya, yuk, silakan. Jadi Pak Han, kalau di perusahaan kan kita tahu ini misalnya kan ada dari sisi orangnya. Kalau di sini kan kita tadi saya melihat itu bicara lebih banyak ke orangnya, performance individualnya, kemampuannya. Tetapi di perusahaan seringkali kan juga sangat penting itu adalah sistem di dalam perusahaan. Terus konsep dipakai di dalam perusahaan, misalnya framework-nya apa? Misalnya continuous improvement atau total quality control atau TPM atau lean management atau Six Sigma. Nah, itu kan bagian yang penting juga gitu. Ya. Betul. Nah, kalau kita hanya mentraining orang ya, tetapi dia balik ke perusahaan di mana perusahaan tidak memiliki sistem yang bagus. Nah, itu bagaimana caranya untuk menghandle? Artinya bagaimananya gimana, Pak? Maksudnya bagaimana orang yang sudah bagus yang balik ke perusahaan yang sistemnya belum bagus ini bagaimana atau gimana? Ya, balik ke perusahaan namun sistemnya itu masih belum terbentuk gitu. Apakah itu lebih baik kita bentuk dulu orangnya atau kita bentuk dulu sistemnya gitu? Yes. Oke, pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Ini kan seperti kayak menanyakan ayam dan telur duluan mana gitu ya, Pak ya. Ya, jadi langsung saya jawab ya, bukan Anda. Iya, silahkan. Jadi pertanyaannya Pak Benson ini menarik sekali. Jadi ketika orangnya sudah di training sampai bagus gitu ya, high performer gitu ya, terus dia balik ke perusahaan, terus kalau sistemnya belum beres gimana nih gitu ya. Nah, kata kuncinya gini Pak, kalau kita bertanya ayam dan telur duluan mana, jawabannya jelas duluan ayamnya Pak. Kalau nggak ada ayamnya, gimana caranya bisa ada telurnya kan gitu ya. Ayamnya itu orangnya Pak gitu. Jadi yang membuat sistem siapa? Orang, manusia, definitely. Berarti kalau orangnya ini orang yang tipikal high performer, orang yang kreatif, orang yang bisa beradaptasi, orang yang lincah, orang yang bisa adjust pada new normal, otomatis perusahaan itu pasti survive. Alasannya kenapa? Karena orangnya, Pak. Balik lagi. Memang kalau di perusahaan, kita ngomong secara perusahaan pada umumnya, yang namanya pengembangan secara keseluruhan itu terdiri dari dua hal. Ada sistem, ada leadership, dan dua-duanya harus seimbang. Itu betul, Pak. Cuman kalau misalnya seandainya nih, leadership belum ada, hanya sistem yang terjadi. Sistem bisa diakali, Pak. Bisa dicari celahnya, bisa dicari lengahnya di mana, kira-kira gitu. Tapi kalau hanya leadership saja, tanpa sistem, selama leadersnya ada, sehat-sehat, dan setiap hari masuk ke kantor, otomatis kelihatannya semua perusahaan ini fine-fine aja. Begitu leadersnya nggak ada, itu baru ketahuan. Oh, ternyata semuanya bergantung pada dia. Memang betul. Jadi yang Pak Benson katakan, leadership dan sistem memang harus sama-sama berjalan di perusahaan. Tapi seandainya, worst case, harus pilih salah satu, yang boleh tidak ada duluan, itu yang mana? Yang boleh ada duluan, pasti harus ada duluan leadership-nya, Pak. Berarti harus ada orangnya, high performer-nya dulu. Sistem bisa dibuat mengikuti, seperti itu. Karena ketika high performer-nya ini sudah ada, untuk bikin sistem tinggal pakai konsultan, Pak. Kira-kira gitu. Thank you. Ya, thank you, Pak. Oke, terima kasih, Pak Benson. Untuk lainnya, mungkin ada yang mau tanya lagi? Ya, selamat malam, Hans. Yes, malam, halo Pak Pak Jerry. Ya, tadi di awal Hans jelaskan bagaimana ada seorang karyawan yang meningkatkan untuk penghasilannya ya dari asuransi ya. Nah, sekarang saya mau bertanya. Kita ini kan bergerak di dalam organisasi. Ya, tentunya ini organisasi kesukuan gitu kan. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana untuk mentraining ya supaya kita punya organisasi ini
dari personalnya, dari membernya. Jadi mereka itu bisa mempunyai gairah yang sama. Ya, kembali tadi disebutkan harus kita mempunyai orang yang visi dan misi yang sama. Tapi kan mereka ini macam-macam ini, ya, dari berbagai ini. Nah, melalui ada jalan keluar nggak melalui pelatihan yang seperti Hans jelaskan ini bisa membangkitkan, mentraining daripada member-member atau setiap daerah, karena kan cukup luas ya seluruh Indonesia ini, bisa meningkatkan animonya mereka gitu. Pertanyaan saya gitu. Atau trik-triknya lah. Yes, Pak. Ya, langsung saya jawab ya, Bu Fernanda. Jadi memang menarik sekali nih pertanyaan Pak Jari. Sebenarnya pertanyaan Pak Jari yang Pak Jari tanyakan ini sudah dijawab sama Bu Fernanda di awal tadi, dengan Bu Fernanda cerita mengenai pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, seperti itu. Artinya gini, tadi di salah satu slide kita ada menunjukkan bahwa ada hubungannya antara mental toughness dengan self-reinforcement atau keterampilan untuk memotivasi diri. Ada hubungannya antara mental toughness juga dengan task orientation atau keterampilan untuk fokus pada tugas gitu ya. Artinya apa? Ketika seorang individu, bidangnya apapun, profesinya apapun, itu tidak perform dengan bagus di bidangnya dia, apapun bidangnya ya Pak ya, itu bisa kita asumsikan berarti salah satu dari 5 aspek ini tadi, mungkin dia ada yang masih rendah seperti itu. Solusinya gimana? Gampang, Pak. Dikuatkan aja. Jadi, that's why di sini kita mempunyai alatnya untuk yang pertama mengenali dulu. Jadi, setiap individu yang mau mengikuti pelatihan, itu kita sarankan untuk bisa mengetahui dulu dia sekarang ini posisi levelnya, skornya di mana. Katakanlah misalnya yang tadi ada ada composure, ada saya tunjukkan slide-nya ya, ada concentration dan sebagainya. Itu kalau dia tahu posisi saat ini dia levelnya di mana, dia kan dengan gampang bisa memperkuat area yang dia kurang, seperti itu. Jadi kata kuncinya itu gampang, Pak. Gimana sih caranya kita bisa melatih orang supaya bisa dia perform di bidang apapun? Itu very simple. Pertama, pastikan orangnya mengenali dulu dirinya posisi saat ini di mana. Kalau dia mengenali, akan gampang sekali. Berarti kita tinggal tunjukkan, oh yang sudah bagus misalnya ya, pada orang ini ya Pak ya, yang tampil di depan ini. Misalnya yang orang ini yang kelihatan sekali bahwa dia masih sangat kurang adalah concentration-nya. Berarti yang lain ini sudah secara rata-rata tinggi. Biru muda ini rata-rata tinggi. Yang 48 ini, yang di bawah 50 ini yang concentration-nya. Berarti kalau dia bisa tingkatkan concentration-nya sampai ke area yang biru tua ini, setidaknya dia kerjanya pasti jauh lebih produktif, Pak. Simpelnya seperti itu. Dan tes seperti ini kita bisa lakukan secara online, Pak. Memang kita nggak harus ketemu sih. Jadi memang yang kita bawa di sini adalah solusi di masa pandemi. Jadi kalau misalnya tertarik untuk mengikuti tes ini, tertarik untuk mengikuti yang corporate athlete tadi, itu semua bisa dilakukan mau dari jarak berapapun, kita tinggal kontak aja, semuanya di send link by email seperti itu dan bisa diketahui profilnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu, Pak Jari. Udah cukup, Pak Jerry, atau masih ada yang ditanyakan lagi? Silahkan, Pak. Ya, mungkin gini, saya melihat itu kan gini, kalau seperti contoh, kita melatih orang dalam hal misalnya finansial, meningkatkan pendapatan, itu kan akan lebih mudah, karena dia mendapatkan sesuatu yang untuk keinginan pribadinya. Tapi kalau kita di dalam satu organisasi yang sifatnya sosial, kan agak sulit. Dalam hal yang sosial seperti perkumpulan ini, ya kan? Ini kan orang untuk menyamakan visi misi atau menyamakan kesamaan perasaan itu kan atau keinginan itu kan tidak mudah. Saya ambil contoh begini. Kalau kita sifatnya kalau misalnya satu lembaga lah, ya, yang bersifat spiritual, agama atau apa, mereka kalau didoktrinasi sedemikian rupa, nyawa pun mereka akan pertaruhkan. Nah, istilahnya berani bayar harga
untuk melakukan. Itu gampang, ya kan? Oh, karena apa? Mereka merasa akan mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi daripada hidupnya. Itu kalau bidang di spiritual kan. Nah, tapi kalau kita di dalam bidang organisasi ini kan mereka tuh mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ya, dalam arti kalau misalnya kita mau melatih mereka sekarang, misalnya saya mengundang Hans untuk menjadikan sebagai trainer buat teman-teman kita melalui online ini gitu. Pertanyaan saya bagaimana untuk supaya mereka tuh bisa ini gitu, karena mereka merasa ngapain saya dilatih ini nggak dapat apa-apa kok gitu kan. Mereka akan bilang begitu. Yang bisnis dong, buka jaringan bisnis dong. Nah, itu lebih penting gitu. Mereka nggak memikirkan bahwa wawasan itu penting. Mereka mikir, wah bisnis lah yang lebih penting gitu. Tapi kalau kita kasih buka yang bisnis, mereka juga berpikir, itu bukan level saya gitu kan. Misalnya kayak begitu lagi. Maksud saya, Hans ada kiat apa yang menjembatanin supaya kalau kita mau Hans untuk training ini mereka tuh mempunyai interest. Banyak alasan. Oke. Saya ikut. Jadi konsepnya di sini Pak. Kalau misalnya bisa dilihat, saya tampilkan di depan layar ada 4 kunci sukses yang tadi saya share ya. Jadi memang betul yang Pak Jadi katakan tadi, kalau kita di organisasi kan masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Apalagi kalau ditanya mau training apa, bisa jadi ada yang pengen practical skill, keterampilan berbisnisnya. Bisa jadi ada yang pengen tactical skill-nya, sharing dari pengusaha yang sudah sukses misalnya gitu. Ada juga mungkin yang sedikit sekali mungkin yang tertarik ngobrol soal physical skill, apalagi mental skill. Memang 2 hal ini, nomor 1 dan nomor 4 ini, paling jarang dibicarakan, Pak. Seperti itu. Karena di perusahaan sendiri, perusahaan nggak ngurusin, kira-kira gitu. Jadi perusahaan nggak care sebetulnya. Mau nomor 1, nomor 4 ini, urusan masing-masing individu. Nah, tapi kalau kita lihat trennya di negara maju, yang stresnya sudah tinggi, stres kerjanya sudah sangat tinggi, gitu ya, ternyata mereka balik lagi ke nomor 1 dan yang 4, untuk bisa meningkatkan performance timnya sendiri. Jadi prinsipnya simpel, Pak. Kalau ngomong soal orang mau di training dan tidak di training, itu sebenarnya lebih balik ke niat masing-masing individu. Kalau orang itu siap belajar, apapun yang dipelajarin, itu gurunya datang sendiri, Pak. Konsepnya kurang lebih kayak gitu. Jadi muridnya siap dulu, baru gurunya datang sendiri. Dan di sini kita sebenarnya bukan sifatnya menggurui, karena sebenarnya di sini yang kita lakukan di dalam program-program kami, itu semuanya sifatnya adalah sharing dan coaching. Artinya apa? Kita mengempower orang-orang dengan teknik-teknik yang mereka sudah miliki, seperti itu. Bukan menggurui. Bedanya apa? Kalau kita menggurui berarti kita masuk ke bidangnya mereka, kita kasih tahu ini benar, ini salah, seperti itu. Kalau di sini enggak, Pak. Kita ngomong soal physical skill, itu kita ngomong share bagaimana mereka bisa meningkatkan badannya mereka sendiri lewat cara apa? Yang tadi 3 hal ya. Olahraga lebih teratur, makan bergizi dan seimbang, terus kemudian juga tidur yang cukup. Ini hal yang basic yang semua dari kita bisa lakukan sendiri. Kemudian yang nomor 4, mental skill. Ini kita akan banyak sharing tentang teknik dan strategi yang hanya biasanya diajarkan pada atlet elit kelas dunia. Hari ini kita orang biasa saja kita bisa nikmatin teknik yang sama. Seperti itu. Konsepnya seperti itu, Pak. Jadi kenapa ada program corporate athlete ini memang konsepnya seperti itu. Supaya orang-orang ini merasakan bahwa semua yang biasanya ditrainingkan ke atlet ini, mereka sekarang miliki strateginya. Jadi anytime dibutuhkan, bisa langsung tinggal dipakai. Ibaratnya kayak kita ini punya toolbox gitu ya, kotak peralatan, ada palu, ada obeng di sana. Kalau kita ada ketemu mur, kita mau kuatkan seperti itu, kita tinggal ambil alat yang sesuai. Tapi kalau kita nggak punya alatnya, ya pada saat itu kita hopeless kayak gitu. Jadi konsepnya hanya menambah peralatan itu tadi, Pak. Nambah resources saja. Seperti itu. Oke, udah cukup, Pak Jerry. Cukup. Oke, terima kasih, Pak Jerry. Thank you, Pak Jerry. Untuk selanjutnya, ini Pak Hans ada di chat box, ada pertanyaan dari Pak Heru dari HK Jakarta. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin bisa jawab satu-satu ya. Yang pertanyaan pertama,
Cope ability apakah sama seperti skill dalam menganalisa dan menyusun strategi untuk mencapai target atau tujuan? Mungkin boleh dijawab dulu atau? Oke, sure, boleh. Yang pertama, capability apakah sama seperti skill dalam menganalisa dan menyusun strategi? Tidak sama, Pak, jawabannya. Yang Bapak sebutkan itu, menganalisa dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan itu yang nomor 3 ini, yang ada di depan layar kita ini, namanya tactical skill. Jadi itu bukan capability. Capability itu keterampilan untuk gini, Pak. Misalnya nih, Pak Heru ya, berbisnis, kemudian karena corona, terus bisnisnya tiba-tiba cash flow-nya berantakan, kemudian katakanlah secara postur keuangan ini, aduh, failure, hampir bangkrut misalnya seperti itu. Pada waktu kita secara bisnis terdampak oleh pandemi ini, belum tentu kita secara mental juga terdampak. Itu kata kuncinya. Bedanya di mana orang yang terdampak secara mental dan yang tidak, di capability ini tadi, Pak. Orang yang punya capability, berarti ketika dia menghadapi kesalahan yang dia buat sendiri, dia bisa terima kesalahannya. Itu yang pertama. Bukan malah komplain pada hal yang nggak bisa dikontrol. Yang kedua, ciri-ciri orang yang punya capability, keterampilan untuk problem solving ini adalah orang itu bisa bounce back atau memantul, istilahnya bounce back itu kan memantul ya, atau istilahnya kayak ketika kita jatuh, kita bisa bangkit lagi. Nah, bangkit lagi, seberapa cepat orang ini bangkit lagi, seberapa kuat orang ini bangkit lagi, itu ditentukan dari capability-nya. That's why, tadi kalau misalnya di dalam tes yang tadi, ketika kita tahu level capability-nya orang itu ternyata jeblok misalnya, kita bisa perkirakan, berarti orang ini kira-kira kalau dia akan gagal, akan lama juga bangkitnya, misalnya gitu. Saya akan bukakan di bagian tesnya. Seperti itu. Kalau pertanyaan yang kedua? Yang kedua, mohon dijelaskan lagi, Pak, yang dimaksud dengan cohesion. Oke, cohesion. Cohesion itu bahasa yang nggak umum ya. Kalau kita dengar di dunia bisnis, sangat tidak umum gitu ya, bahasa cohesion ini. Cohesion ini artinya kohesi, atau lengket seperti lem, ibaratnya gitu, Pak. Jadi yang disebut dengan kohesi atau lengket seperti lem ini, ketika kita bisa kerjasama dengan orang lain, sama seperti kayak dua barang yang direkatkan sama lem. Itu kita seperti kayak menjadi satu tim yang united as one. Bergabung menjadi satu. Konsepnya kurang lebih seperti ini, Pak Heru. Kalau misalnya kita nonton sepak bola, Pak Heru, terus kemudian atlet sepak bola itu lagi foto rame-rame orang 11 gitu ya, peluk-pelukan gitu ya. Foto dari depan, ada yang jongkok, ada yang berdiri gitu ya. Yang kita lihat dari depan, di bajunya mereka, di jersey-nya mereka, itu kira-kira apa? Apakah namanya mereka masing-masing, ataukah logonya tim mereka? Saya yakin jawabannya pasti logonya tim sepak bola itu. Betul ya, Pak? Jadi, artinya apa? Ketika kita benar-benar bisa kerjasama S1 sebagai satu kesatuan, itu artinya kita mengedepankan tujuan bersama, dan identitas kita ditaruh di belakang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi ketika cohesion-nya bagus, berarti orang itu mampu untuk melakukan yang namanya punya sikap dan pola pikir sebagai anggota tim. Dan ketika dia mencapai sesuatu, dia bisa membawa timnya bersama-sama. Bukan mengklaim kemenangan itu hanya prestasi diri sendiri. Konsepnya seperti itu. Jadi ketika cohesion semakin bagus, berarti dia semakin bisa kerjasama di dalam tim. Konsepnya gitu, Pak Heru. Oke, terima kasih Pak Hans. Terima kasih Pak Heru yang udah bertanya. Oke, untuk yang lain kalau misal ada pertanyaan lagi boleh chat di chat box atau mau langsung tanya juga boleh, senyamannya aja. Yes. Tapi saya penasaran nih Pak Hans, misal kalau misal kita punya mental health yang lemah gitu, itu cara ngeceknya gimana? Kalau misalkan kesehatan fisik kan bisa dari cek darah atau cek apa gitu. Kalau misal kesehatan mental tuh kita taunya dari mana? Apakah tadi udah ada mungkin gejala-gejala fisik ya, kayak keringat dingin atau apa? Kalau misal secara apa ya, performance atau psychological-nya gimana? Apakah ada? Kalau secara psychological-nya pakai alat tes yang ada di depan ini, mental toughness profile ini. Oh, jadi kayak ngisi kuesioner gitu ya? Ngisi tesnya, kuesioner, betul. Jadi dari sini langsung bisa ketahuan nanti.
lemahnya di mana. Hmm. Hanya butuh waktu 15 menit sih, kurang lebih 15-30 menit untuk tesnya sendiri. Lebih lama sedikit daripada rapid test sih. Oke, menarik juga ini. Tesnya ini free atau gimana? Tesnya nggak free. Nanti kalau Kalau tertarik mau aja misal silakan. daftar gitu ya, baru dikasih tesnya. Ya, betul. Silakan kalau tertarik kontak saya aja. Oke, untuk yang lain mungkin ada lagi? Atau kita sudah akan tutup sesi ini? Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mungkin masih belum kepikir, tapi nanti tiba-tiba kepikir, gitu juga silakan. Boleh follow di Instagram kita @sportstech.id. Nanti di situ bisa direct message juga. Kita akan bisa langsung jawab juga, Bapak Ibu. Yang handle tim coach semua kok. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin segini dulu ya. Mungkin dari Pak Hans ada closing statement. Yes, ada Bu. Silakan. Jadi kata kuncinya sih pandemi ini kita mungkin masing-masing terdampak ya, baik secara mungkin individu, secara mental, ada yang mungkin secara finansial, tapi ada juga mungkin yang secara fisik seperti itu. Jadi nggak berani keluar rumah, terus kemudian jadi lebih gampang panik kayak gitu. Nah, kata kuncinya sih di sini supaya kita bisa survive the pandemic sama-sama, ya kita solid jadi satu. Seperti yang tadi Pak Heru Chandra tanyakan soal cohesion tadi, Pak Heru Chandra juga simpulkan mengenai seperti kekompakan dan keakraban, kemampuan berbaur, dan upayakan teamwork. Itu betul sekali. Pentingnya organisasi-organisasi seperti HK, baik yang youth maupun yang senior seperti itu adalah di cohesion ini tadi. Karena apa? Ketika kita masa pandemi gini, memang setiap perahu nggak sama, tapi kita di badai yang sama. That's why ketika kita bisa gotong royong, saling share informasi satu sama lain, itu akan memudahkan, meringankan. Daripada semuanya kita harus cari tahu sendiri. That's why kenapa tim-tim kelas dunia, tim atlet elit kelas dunia, mereka semuanya mengandalkan gak hanya diri sendiri, tapi juga mengandalkan kerja kelompok. Cohesion tadi. Itu kira-kira Bu Fernanda. Ya, jadi kesehatan mental itu sangat penting ya ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita, apalagi masa pandemi ini. Jadi mungkin sebagian besar dari kita pikirnya nggak gitu perlu karena kan biasa kita fokus ke kesehatan fisik. Tapi ternyata setelah dikasih tahu Pak Hans, ternyata itu sangat penting. Jadi penyebab-penyebab kita, kenapa kita nggak termotivasi, kenapa kita nggak produktif, yaitu jadi kita udah tahu semua ya di sini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan setelah dari sini langsung termotivasi dan menjadi produktif ya. Yes. Jadi mungkin ini dibalikin ke Pak Hadi atau gimana? Mungkin langsung tutup aja ya ini. Oke, kalau gitu saya Fernanda Chandra pamit undur diri ya. Yes. Makasih Pak Hans, Pak Hadi, Makasih, Pak Fernanda, dan teman-teman semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye, Bu. Bye-bye. Malam, Ko Asun. Wiwi, malam. Malam, Jen. Hadinya kemana ini kok tiba-tiba hilang? Hadi dia ini ada acara rapat gereja paroki atau apa itu?
Oh, pantesan tadi Iya. hostnya si itu siapa yang cewek itu nyari-nyari Iya. kok nggak ada. Iya. Tadi harusnya saya mau ambil alih, cuman saya salah kepencet. Aduh, ini co-hostnya masih baru nih. Iya. Kepencet layar saya ketutup. Tapi oke lah, bagus kan. Ini dari HKN Surabaya ya? Dari ya, yang isi AK Surabaya. Minggu depan Surabaya lagi. Ya Surabaya lagi. Ong ya, yang ini ya, yang isi. Halo Lala, Lala Pak lagi makan kali Lala. Lala mana nih Lala?